Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya di sini Ogan Biru Samudra dengan NIM 2022500985 akan melaksanakan pembuatan video UAS untuk mata kuliah Interpersonal Skill. Jadi di sini ada serangkaian 15 pertanyaan yang akan saya jawab. Menurut saya, interpersonal skill sangat diperlukan karena pada dasarnya interpersonal skill adalah kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan secara lihai dan juga mantap. Tentu saja menurut saya itu berpengaruh karena ketika kita mencintai diri sendiri, kita akan menganggap bahwa diri kita cukup untuk orang lain sehingga kita bisa mulai mencintai orang lain. Dari situ bisa dilihat pengaruhnya bahwa mencintai diri sendiri akan berpengaruh ketika kita melakukan untuk mencintai orang lain. Tentu saja penampilan menarik sangat diperlukan karena sebagai contoh analoginya ketika kita sedang mendatangi sebuah pertemuan bisnis dengan klien, penampilan yang menarik akan menentukan seberapa besar kita berharga di mata orang lain dan orang lain akan merasa dihargai ketika bertemu dengan orang yang berpakaian menarik tersebut. Dan juga kalau contoh sehari-hari ketika kita berpakaian menarik seperti contohnya berpakaian rapi menggunakan kemeja flanel, tentu saja teman-teman akan lebih enak ketika melihat diri kita yang berpenampilan secara menarik. Menurut saya dimulai dari berpikir secara positif dan jangan berpikir secara negatif. Seperti misalnya ketika kita berpikir positif, jangan terlalu overthinking, lalu kita harus bisa menetapkan bagaimana kita berpikir terhadap sesama ataupun terhadap lingkungan. Kita tidak bisa berpikiran yang negatif kepada lingkungan, seperti misalkan ada orang lain yang sikapnya kurang dienakan, kita harus bisa tetap berpikir yang baik terhadap orang tersebut. Mungkin ada sudut pandang lain yang ia rasakan. Cara saya untuk menjadi seseorang yang bisa memiliki interpersonal skill yang baik adalah yang pertama, mempelajari teori-teori tentang interpersonal skill yang dari mata kuliah Universitas Budi Luhur. Yang kedua adalah dengan mendengarkan secara penuh dan menyimak secara baik apa yang Kak Julia sampaikan pada saat pembelajaran offline di kelas. Dan yang ketiga adalah menerapkan apa yang mata kuliah tersebut sampaikan dan juga yang Kak Julia sampaikan untuk bisa saya gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Cara menjadi pendengar yang baik adalah dengan mencoba memahami interpersonal skills terlebih dahulu. Misalkan ada seseorang yang ingin bercerita kepada kita. Kita tentu saja harus mendengarkan secara penuh apa yang ia sampaikan. Karena kalau kita mencoba memotong pembicaraan ketika dia cerita, tentu saja kita tidak akan bisa menjadi pendengar yang baik. Karena pada dasarnya ketika seseorang bercerita, artinya ia percaya kepada kita bahwa kita bisa menerima cerita ia dengan baik. Kebahagiaan dalam hidup itu penting menurut saya. Karena hidup ini apa artinya ketika tidak bahagia? Di hidup ini banyak sekali hal-hal yang kita rasakan seperti misalkan sedih, senang, jijik, kecewa, dan sebagainya. Dan kebahagiaan adalah salah satu elemen dari emosi manusia yang kita rasakan dengan rasanya enak jika bahagia begitu. Mengelola emosi ketika menyampaikan masalah itu sangat penting. Kenapa penting? Karena ketika kita dikelola oleh emosi kita saat sedang menghadapi masalah, tentu saja kita berpikirannya menjadi kacau dan tidak bisa berpikir jernih. Ketika kita tidak berpikir jernih, mungkin saja kita bisa melakukan sesuatu yang merugikan untuk orang lain. Nah, cara saya untuk mengelola emosi tersebut adalah tetap berpikir objektif terhadap masalah yang dihadapi. Terlepas dari perasaan yang saya alami, saya harus tenang setenang-tenang mungkin ketika menghadapi masalah. Karena ketika saya menghadapi masalah, saya harus berpikir jernih untuk mencari solusi yang terbaik. Dengan begitu, tidak akan ada pihak yang dirugikan, termasuk diri saya sendiri. Cara saya untuk memaafkan masa lalu saya adalah dengan tentu saja merelakannya terlebih dahulu. Ketika kita berusaha untuk berpikir tentang masa lalu kita dan menyesalinya secara terus-menerus, kita tidak akan bisa memaafkan masa lalu kita. Jadi kalau cara saya adalah merelakan masa lalu saya untuk hal itu sudah terjadi dan tidak bisa saya ubah lagi. Termasuk dengan segala hal buruk yang pernah terjadi di hidup saya coba untuk relakan dan kita carry on atau kita move on dari masalah tersebut.
cara saya menjadi pemimpin di keluarga nanti, terutama jika saya menjadi seorang ayah, yang pertama tentu saja adalah bijaksana. Kenapa bijaksana? Karena ketika memimpin, kita harus bisa menjadi sosok yang sangat diandalkan oleh keluarga. Setiap keputusan yang diambil akan ada di opsi saya sendiri sebagai ayah keluarga. Untuk itu saya harus bijaksana dalam memberikan keputusan. Yang kedua adalah open-minded. Berpikiran terbuka di dalam keluarga itu sangat penting, karena dengan berpikiran terbuka, pasangan kita atau mungkin anak-anak kita nanti akan dengan mudah mendapatkan sudut pandang baru yang mungkin saya sendiri belum pahami. Cara saya memimpin regu ataupun kelompok atau mungkin organisasi yang menjadi sebuah tim. Nah, kalau saya pertama tentu saja ketika saya menjadi ketua, saya akan mengorganisir seluruh elemen yang ada di tim. Misalkan kita di tim terdiri dari 5 orang, saya harus mengorganisir untuk membagikan project ataupun tugas-tugas maupun job description yang mereka harus selesaikan. Dengan begitu, tim akan terkoordinasi dan juga alurnya akan sistematis. Mengapa harus terkoordinasi dan sistematis? Karena pada dasarnya tim dan regu itu memiliki suatu tujuan yang sama. Jadi untuk mencapai objektif tersebut, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan sistematis. Cara saya memimpin organisasi ataupun perusahaan yang akan datang nanti agar perusahaan tersebut terus berkembang pesat adalah yang pertama, memiliki visi dan misi. Saya sebagai pemimpin harus memiliki visi dan misi. Visi dalam jangka panjang yang sangat membangun perusahaan. Visinya bisa berupa target jangka panjang, jangkauan, maupun capaian-capaian yang kita hendak ingin untuk capai. Nah, untuk mencapai visi jangka panjang tersebut agar perusahaan bisa berkembang pesat adalah melaksanakan misinya. Dari visi tersebut dirancanglah sebuah misi. Misi bisa banyak, karena misi merupakan cara untuk mencapai visi tersebut. Dengan cara-cara untuk mencapai visi tersebut, karena visi tersebut pada dasarnya untuk mengembangkan suatu perusahaan, maka dipastikan akan memperpesat perkembangan perusahaan dengan adanya misi yang sudah dispesifikasikan sebagai berikut. Ketika terjadi perbedaan pendapat dalam suatu kelompok ataupun organisasi, tentu saja saya sebagai pemimpin akan mencoba untuk mendengarkan terlebih dahulu pendapat yang satu dan pendapat yang lainnya. Kita tidak bisa langsung pro ataupun kontra terdapat suatu pendapat. Mengapa? Karena pendapat tersebut belum mencapai kata mufakat. Untuk itu, setelah kita mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut, kita akan bermusyawarah bersama untuk memufakati bagaimana pendapat yang terbaik. Apakah pendapat si A, apakah pendapat si B, atau bahkan pendapat tersebut harus digabung untuk mencapai resolusi yang terbaik. Ketika saya menyelesaikan kuliah interpersonal skill ini, tentu saja saya berharap akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan mematuhi rambu-rambu yang sudah dipelajari. Mengapa? Karena interpersonal skill bukan hanya ilmu untuk memahami orang-orang di luar kita, tapi interpersonal skill adalah suatu ilmu yang juga digunakan untuk memahami lingkungan kita ataupun surroundings kita. Begitu. Jadi kita sebagai manusia yang mempelajari interpersonal skill akan lebih peka terhadap suatu hal, termasuk hal-hal yang ada di sekitar kita, seperti rambu-rambu perkuliahan. Kesan terindah saya ketika menjalani mata kuliah interpersonal skill ini adalah suasana di kelas yang sangat riang dan juga pembelajarannya sangat terstudi dan efektif. Apalagi dari Kak Jule juga baik dalam menyampaikan materi. Kak Jule selalu mempertanyakan satu persatu dari kita semua sehingga kita semua merasa diperhatikan. Terlebih lagi Kak Jule juga memberikan snack di kelas yang membuat kita semua enjoy saat mempelajari. Jadi untuk dari itu terima kasih banyak untuk Kak Jule atas 15 pertemuannya di Interpersonal Skill ini. Saya sangat beruntung memilih kelas Kak Jule. Terima kasih dan sampai jumpa.